좀 똑똑히 잘 좀 맞춰봐. 됐어요? Halo sahabat video shoot, hari ini kita akan membahas cerita romantis lagi. Tapi kali ini kisahnya sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana kisah-kisah sebelumnya menceritakan seputar percintaan anak muda. Tapi kali ini jauh berbeda. Kisah ini menceritakan tentang kakek dan nenek yang sudah terlanjur usia, di mana si kakek yang selama ini kerjanya hanya mengomel saja, akhirnya menyadari bahwa mereka saling membutuhkan setelah mereka mengalami penyakit pikun secara bergantian. Pasti penasaran kan? Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan cerita-cerita terbaru lainnya. 로망이요? 꿈, 뭐 이루고 싶은 소망. 나중에 돈 많이 벌어서 지켜줘도 든든하게 지켜줄 겁니다. Romang diambil dari bahasa Prancis yang artinya impian atau keinginan. Artinya sangat dalam sekali ya. Di awal cerita ini diperlihatkan seorang kakek bernama Nambong yang bekerja sebagai supir taksi. Mempunyai taksi sendiri adalah sebuah kebanggaan baginya. Tak terasa sudah berpuluh tahun dijalaninya. Umur pun semakin tua, tapi semangatnya yang masih tinggi. Lalu si kakek pulang ke rumah untuk makan siang. Saat itu si nenek bernama Maija sedang bermain dengan cucunya yang bernama Unji. Karena terlalu sibuk bermain dengan cucunya, si nenek lupa untuk menyajikan makan siang. Alhasil si kakek langsung memarahi. Belum lagi saat si kakek ini menemukan sedikit kotoran di kamar. Langsung saja dia membentak nenek. Anak mereka yang bernama Jisoo, ayahnya Unji, ini lulusan dokter Andes dan berprofesi sebagai dosen. Tapi sayangnya dia tidak bekerja dan masih menganggur. Setiap hari istrinya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka agar bisa menabung dan berhemat. Terpaksa mereka tinggal di rumah itu juga. Pada malam itu si kakek yang begitu marah besar karena Jisoo membuat banyak tagihan. Dan si nenek beserta istrinya Jisoo berusaha membelanya. Yang akhirnya si kakek memarahi si nenek dengan mengatakan tidak berguna dan tidak membutuhkan perempuan bodoh. Keesokan harinya saat makan bersama, si nenek meminta uang pada si kakek untuk membeli ayam pada cucunya. Si kakek langsung marah sambil membanting meja. Walaupun begitu, si nenek tetap sabar menghadapi sifat si kakek yang seperti itu dan tetap memperhatikannya. Hingga suatu hari, si nenek sering merasakan sakit kepala dan pusing. Dan saat sedang bermain dengan cucunya, tiba-tiba si nenek lupa semuanya. Karena sudah terlalu sering mengalami sakit kepala, lalu si nenek diam-diam pergi ke dokter. Ternyata setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa karena faktor umur dan sakit kepala yang dialaminya akan membuat hilangnya ingatan, atau sering disebut pikun. Si kakek yang mengetahui akan hal itu tentu saja merasa sedih. Karena si nenek yang kadang-kadang secara tiba-tiba lupa segalanya. Yang dia sangat ingat hanya adalah anak mereka yang pertama yang bernama Jisoo yang sudah meninggal karena sakit ketika masih kecil. Saat itu ingatan si nenek kambuh lagi. Dia menuduh si kakek yang membunuh anak mereka yang bernama Jisoo dan memukul mobil kesayangan si kakek. Dia selalu menyalahkan atas meninggalnya anak mereka. Dia juga hampir memukul si kakek dengan cangkul. Melihat penyakit si nenek yang tambah parah, mereka memutuskan untuk menitipkan si nenek di panti jompo agar tidak merepotkan siapapun. Namun Nambong berubah pikiran dan merawat istrinya sendiri. Kemudian anak laki-laki mereka memutuskan untuk keluar dari rumah setelah mengetahui kondisi Maija yang semakin buruk dan hampir menyelakai cucunya Unji. Selang beberapa waktu kemudian, Nambong pun juga divonis mengidap penyakit yang sama. Setelah menyadari itu, dia berniat untuk pensiun dari supir taksi dan menjual mobilnya agar berusaha menenangkan pikiran dan beristirahat.
Ditinggal hidup berdua oleh anak mereka, pasangan tua ini menjalani perjalanan hidup yang berbeda, saling bergantung satu sama lain dan mengingat kembali memori masa lalu, dan saling bertukar pikiran dan bertukar pesan dari tulisan atau memo yang ditempelkan di dinding untuk saling berkomunikasi dan mengingat di saat penyakit mereka kumat. Di mana terkadang si kakek ternyata kagum dengan istrinya, di mana dia sudah mahir dalam menulis dan membaca. Tatkala pujian juga sering terlontar dari mulutnya yang di mana dia sangat jarang memuji istrinya. Hari berganti hari, penyakit istrinya semakin memburuk, di mana harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah sadar, si nenek malah mencoba melakukan percobaan bunuh diri dan menitipkan pesan. Tapi rumah sakit bisa menangani dengan cepat. Si kakek berusaha meyakinkan istrinya jikalau dengan mereka bersatu bisa melewati cobaan ini, di mana kondisi si kakek saat ini terjadi tanpa sepengetahuan anak mereka. Saat bertemu dengan anak mereka juga enggan kembali ke rumah karena sifat ayahnya yang sangat keras kepala dan sulit mengalah. Tanpa pikir panjang, si kakek juga berusaha untuk mengakhiri ini semua, di mana dia berniat membeli kembali mobilnya dan berniat bunuh diri bersama istrinya dengan mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi sambil melepas sabuk pengaman. Tapi ternyata malaikat maut juga enggan menjemput mereka. Polisi melihat si kakek dengan membawa mobil begitu cepat, dan ternyata anak mereka, istri dan cucunya berkunjung ke rumah mereka dan mendapati banyak tulisan di dinding dan menyadari betapa sulitnya kehidupan yang dialami orang tua mereka dan berusaha mencari tahu keberadaan mereka. Setelah urusan dengan polisi selesai, si kakek membawa istri pergi ke pantai karena keinginan istrinya sejak dulu ingin pergi. Sesampai di sana mereka istirahat di mobil. Saat keesokan harinya, di mana si kakek sedang tidur, istrinya bangun dan pergi ke tepi pantai sambil mengagumi situasi yang terjadi. Si kakek pun bangun dan menyusul istrinya di tepian. Dan seketika istrinya pingsan dan ternyata istrinya meninggal saat itu juga. Dan si kakek dengan penuh penyesalan mengaku salah, meminta maaf dan berkata, "Mari kita ke surga bersama." Film ini akan membawa kita menyadari akan pengaruh sebuah penyakit demensia yang tidak hanya mempengaruhi fisik seseorang, namun juga mental, dan tidak hanya si penderita yang mengalaminya, melainkan pula bagi keluarganya. Untuk itu dari sekarang mari kita mencintai keluarga kita lebih dalam lagi.